Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini. Semua karena kasih karunia kami masih ada. Semua karena kemurahan-Mu, Bapak Ibu Saudara dan saya ada karena kemurahan Tuhan. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua yang siap diberkati, lambaikan tangannya dan sama-sama berkata amin. Kurang mantap katakan amin. Yang di rumah angkat tangan dan berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya dengan suara nyaring, punya iman? Sama-sama katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat BFA dimanapun berada, saya mau mengajar malam ini tentang perjamuan kudus. Sebab pada waktu kita mengenali tubuh Yesus dengan baik, dengan benar, kita melakukan perjamuan Tuhan dengan layak, dengan cara yang layak, besar kuasanya. Kita baca saudaraku ayatnya dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Mari baca sama-sama hitungan ketiga. Saya membaca ayat yang genap dan saudara membaca ayat yang ganjil. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25 Bapak Ibu baca. Iya, setiap kali saudara makan dan minum, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya pada waktu Bapak Ibu Saudara, setiap malam kita makan tubuh dan minum darah Tuhan. Kita mengingat Dia, bukan mengingat yang lain. Fokus kepada kematian Yesus, karya Yesus di kayu salib. Fokus pada kasih Yesus untuk saudara dan saya. Bukan fokus kepada apa yang terjadi di luar, tapi fokus kepada Yesus. Katakan amin. Ayat 26 saya baca untuk Anda. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ingat dua deklarasi yang Tuhan mau saudara sesering mungkin lakukan adalah yang pertama, mendeklarasikan kematian Tuhan. Jadi ayat 27, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau ayat ini saya ubah, saya balik bunyinya. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kasih karunia atas dirinya. Katakan amin. Malam ini sebelum saya lanjutkan sekali lagi, mari kita baca ayat ini. Kita balik bunyinya. 2, 3, karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kasih karunia atas dirinya. Sekali lagi 2, 3 yang di rumah. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kasih karunia atas dirinya. Amin. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit.
dan tidak sedikit yang mati muda. Mati belum waktunya. Dalam terjemahan aslinya, mati belum genap umurnya. Kenapa? Karena makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Saudaraku, perjamuan Tuhan adalah sakramen. Sakramen berasal dari kata sakramentum, yang artinya alat penyalur kasih karunia Tuhan. Jadi Pak, Bu, apakah wajib orang Kristen menikmati perjamuan Tuhan? Wajib. Karena inilah sakramentum, sakramen, alat penyalur kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, kasih karunia Tuhan mengalir atas jemaatnya, atas tubuhnya, yaitu saudara dan saya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, saat kita makan dan minum tubuh dan cawan perjamuan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang mati muda. Karena makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Makan dan minum dengan cara mengabaikan. Makan dan minum dengan cara tidak mengakui tubuh Tuhan. Tapi jika Anda mengakui ini tubuh dan darah Tuhan, maka ayat ini berbunyi, sebab itu semua kamu menjadi kuat, sehat, dan panjang umur. Amin. Jadi Bapak Ibu, makan tubuh dan minum darah Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang layak, membuat saudara dan saya kuat, sehat, amin, panjang umur, awet muda. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, bicara tentang perjamuan Tuhan. Pertama kali Paskah. Ini gambaran dari Paskah. Paskah pertama itu terjadi di Mesir. Setelah 430 tahun bangsa Israel menjadi bangsa budak di Mesir. Malam itu Tuhan, sehari sebelumnya Tuhan memerintahkan, saudaraku, untuk besok kamu mesti menyembelih seekor anak domba jantan berumur 1 tahun dan tidak bercacat celah. Kemudian saudaraku, kamu ambil darah dan kamu bubuhkan di ambang pintu kanan, ambang pintu atas, tiang kanan dan tiang kiri. Kemudian saudaraku, seluruh anggota tubuh dari anak domba jantan tadi mesti dibakar, mesti dipanggang. Dan malam itu berkumpullah di rumah-rumah. Jangan keluar, sebab malam itu aku akan menjelajahi seluruh negeri. Dan roh maut akan membunuh semua anak sulung dari Firaun sampai budak, anak sulung ternak, di mana setiap rumah yang tidak ditemukan darah akan ada tulah kematian. Tetapi di mana rumah ditemukan ada darah, firman Tuhan berkata, aku akan lewat saja. Seperti yang tadi saya bacakan dalam Keluaran 12. Bangsa Israel melakukan itu tanpa mereka mengerti. Dan tentunya mereka juga khawatir, takut, dan cemas. Dan mereka mungkin bertanya dalam hati, apa benar darah ini bisa melindungi aku dari wabah, dari kematian, dari tulah? Hal yang sama Bapak Ibu, banyak orang bertanya, apa benar, apa betul perjamuan Tuhan saat kita memberitakan kematian Tuhan ini melindungi kita, menjaga kita, memagari kita dari COVID-19, dari roh maut yang bergentayangan? Jawabannya benar. Sebab saat Anda memberitakan kematian Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, kamu gak ngerti gak apa-apa, yang penting kamu menaatinya. Dan setiap orang Israel yang menaatinya dengan menaruh darah di ambang pintu, tiang kanan, tiang kiri menggambarkan salib. Maka pada waktu Allah berjalan, dia hanya melewatinya dan menjagai dan memagarinya. Sementara malam itu malam yang sangat mencekam. Di semua pelosok sudut kota terdengar tangisan, raungan kesedihan,
Karena ada kematian di mana-mana, seluruh Mesir berkabung. Hal yang sama hari ini, saudaraku. Banyak dari sudut-sudut kota, pelosok negeri, perkabungan di mana-mana. Dari tahun yang lalu ini malam hampir 500 malam. Setiap hari Tuhan menyuruh kita melakukan perjamuan Tuhan. Kita nggak mengerti kenapa. Mungkin saudaraku ada pertanyaan juga dalam hati kita, apa benar? Mungkin juga ada sedikit keraguan, nggak masalah. Tetapi pada waktu saudara dan saya memberitakan kematian Tuhan, dengarkan baik-baik. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter, apa yang nggak bisa dilakukan oleh saudara, hanya bisa dilakukan oleh darah Yesus. Tepuk tangan buat darah Yesus. Tidak perlu mengerti kalau memang belum mengerti. Yang Tuhan perlukan adalah ketaatan. Ketaatan kita untuk melakukan ini. Kenapa gereja BFA sudah hampir 500 malam kita melakukan perjamuan? Saudaraku, akhirnya apa yang saya sampaikan ini, saya beritakan ke teman-teman hamba Tuhan, banyak ministry-ministry, pelayanan-pelayanan gereja-gereja lain. Mulai hari ini juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah 1 tahun lebih kita lakukan. Saudaraku, ini gambaran seperti gereja mula-mula. Setiap malam mereka berkumpul memecahkan roti. Dan kita adalah gereja akhir zaman. Setiap malam kita berkumpul dan memecahkan roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, yang tidak sedikit yang mati muda. Tetapi jika kita melakukan perjamuan Tuhan, menaatinya, saudaraku, indahkan, jangan anggap enteng. Setiap malam, saudaraku, saya mengambil komitmen setiap malam. Saya melakukan ini untuk memerciki jemaat, meminta perlindungan darah Yesus atas seluruh jemaat, atas seluruh keluarga. Juga meminta perlindungan darah Yesus atas Indonesia. Hanya ini yang kita bisa lakukan. Anda tahu, 9 tulah yang hebat atas Mesir. Kurang dahsyat apa, kurang hebat apa. Tetapi tidak bisa membuat bangsa Israel menjadi bangsa merdeka, tetap bangsa budak. Tapi darah Yesus, darahlah yang membuat mereka dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Artinya 9 tulah, ada hujan es, ada katak, ada lalat dan sebagainya, nggak mengubah apapun. Tapi darah Yesus yang mengubah dari bangsa budak menjadi orang merdeka. Darah yang sama itu yang menjagai saudara, memagari saudara. Amin. Haleluya. Darah Yesuslah yang membuat saudara dan saya beda. Ini saudaraku, maka dengan kita melakukan perjamuan Tuhan, sakramen, alat penyalur anugerah Tuhan. Saat saudara makan tubuh, minum darah Tuhan, minum cawan perjamuan, disitulah kasih karunia mengalir atas saudara. Sehingga saudara, angkat tanganmu yang di rumah-rumah. Engkau tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang miskin, semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umurnya. Tepuk tangan paling meriah. Saudaraku, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk sakit. Maka 3 Yohanes 1 dikatakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Kamu makmur, kamu sehat, seperti jiwamu pun makmur. Bukti, salah satu bukti bahwa Tuhan menghendaki Anda sehat. Di tubuh kita ini pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mendesain, sekalipun tubuh manusia dalam keadaan sudah jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mendesain di tubuh kita ini ada antibodi yang melawan jika ada virus, ada bakteri yang menyerang tubuh kita. Tuhan mendesain, yaitu apa? Ada sistem kekebalan tubuh yang berperang. Dan itu, saudaraku, kekebalan tubuh inilah artinya dari sini kita ngerti bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk sehat. Amin. Maka Bapak Ibu, iblis tahu dia ingin menyerang kekebalan tubuh Anda dengan berita-berita yang menakutkan, dengan berita-berita yang membuat heboh dan sebagainya. Maka saudaraku, setiap kali kamu melakukan ini, Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Bukan ingat akan apa yang ada di dunia, tapi ingat akan kasihku. Isu kerajaan surga selalu sama dari dulu. Allah adalah kasih. Dia mengasihi saudara. Saudaraku, dan kasih Tuhan buat saudara, dengarkan, kasih Tuhan buat saudara tidak tergantung kebaikan saudara.
Apakah saudara memenuhi syarat untuk menerima kasih karunia? Apakah saudara memenuhi syarat atau tidak? Tidak bergantung itu. Tapi tergantung karena Dia Allah yang baik. Dia tetap baik buat saudara. Sekalipun Anda tidak baik, Anda percaya Anda mengalami kebaikan Tuhan. Tujuan Tuhan, keselamatan untuk semua orang, kesembuhan juga untuk semua orang. Maka malam ini saya deklarasikan Anda yang sakit, saat engkau memakan tubuh dan minum cawan, aku deklarasikan, aku impartasikan kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Dan perlindungan dari Yesus menjaga, memagari saudara. Amin. Bapak Ibu, malam itu di Mesir saat mereka kemudian berkumpul di rumah-rumah, mereka makan daging dari anak domba yang disembelih. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, dan belum pernah terjadi dan tidak terjadi lagi, baru pertama kali, seluruh anggota tubuh dari anak domba yang disembelih harus habis sebelum matahari terbit. Termasuk apa Pak? Betis. Termasuk apa? Paha. Termasuk apa? Jeroan. Termasuk apa? Kepala. Tidak boleh ada yang tersisa. Kalau ada yang nggak habis, harus dibakar, dipanggang sampai habis sebelum matahari terbit. Dan malam itu saudaraku, seluruh orang Israel, walaupun nggak mengerti, mereka menaatinya. Dan apa yang terjadi? Dalam Mazmur 105 ayat yang ke-37, versi FHYH berbunyi demikian. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa banyak emas dan perak. Baca sama-sama. Aha, pada waktu itu. Jadi saudaraku, keesokan harinya, malam mereka melakukan Paskah di negeri Mesir. Malam mereka melakukan berkumpul di rumah-rumah memecahkan roti. Mereka makan tubuh dari anak domba yang dipanggang tadi. Besok pagi mereka keluar dari Mesir, dituntun oleh tangan yang teracung, tangan yang kuat, itu tangan Allah sendiri. Alkitab mencatat pada waktu itu mereka keluar dengan selamat sambil membawa harta benda yang banyak, emas dan perak. Emas dan perak menggambarkan kekayaan, menggambarkan kekayaan finansial. Artinya tidak ada yang miskin. Dan pada waktu itu kita sering mendengar orang Israel keluar, pengkhotbah sering berkhotbah, orang Israel keluar dari Mesir membawa emas. Tapi kita jarang mendengar khotbah ini. Waktu itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, semuanya sehat dan kuat. Loh Pak, 430 tahun menjadi bangsa budak. 430 tahun saudaraku membangun kuburan-kuburan Firaun, yaitu berupa piramid. Anda tahu bahwa piramid yang masih tersisa di Kairo, Mesir, ada 3 piramid besar-besar yang tersisa. Satu batu yang paling ringan di piramid itu, paling ringan, beratnya 2 ton, itu paling ringan. Berarti ada yang 10 ton, ada yang 15 ton. Siapa yang membangun piramid-piramid itu? Budak-budak Israel. Bagaimana cara mengangkat batu itu, saudaraku? Mereka mengangkatnya dengan apa? Kita nggak tahu. Yang jelas, saudaraku, Anda lihat bangsa budak. Mereka bercocok tanam, mengambil bawang, mengambil semangka, mengambil timun. Saudaraku, artinya apa? Tubuh mereka rentan dengan sakit pinggang. Mereka jadi budak yang membangun negeri-negeri, istana Firaun. Dengan kondisi seperti itu, fisik mereka lemah, gizi mereka kurang. Sehingga banyak dari mereka yang TBC, banyak dari mereka yang sakit ginjal, banyak dari mereka yang matanya kemudian menjadi buram, katarak. Banyak dari mereka yang matanya menjadi glaukoma. Banyak dari mereka matanya, penglihatannya mulai hilang. Tetapi saat mereka keluar dari Mesir, Alkitab mencatat tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang sakit. Semuanya sehat dan kuat dan kaya diberkati Tuhan. Yang di rumah boleh tepuk tangan paling meriah.
Kenapa saudara? Ternyata sesuatu yang ilahi terjadi saat mereka mengambil perjamuan Tuhan. Yang pertama, saat mereka makan tubuh dan darah Tuhan, yaitu gambaran mereka makan seluruh daging yang dipanggang. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan mereka dari kematian. Yang kedua, saudaraku, yang sakit di bagian ginjal, mereka makan ginjal dari anak domba yang dipanggang. Yang sakit bagian kepala, mereka makan kepala dari anak domba yang disembelih dan dibakar tadi. Yang sakit di bagian paru-paru, jantung, mereka makan seluruh paru-paru dan jantung anak domba yang disembelih. Dan kemudian mereka beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka tidur, ini berbicara istirahat. Saat mereka berserah, saat mereka percaya, saat mereka tidur dengan nyenyak, Tuhan mengoperasikan semua tubuh mereka. Yang lemah, yang sakit, yang jantung bocor, yang ginjal bocor, Tuhan menyempurnakan, Tuhan menyembuhkan. Dan saat pagi hari mereka keluar, keajaiban terjadi. Sementara di Mesir terjadi perkabungan, di Israel terjadi sorak-sorai dan sukacita. Dan tidak ada satupun yang lemah, yang sakit. Semua keluar dengan tangan yang berisi kekayaan. Amin. Maka Bapak Ibu, saya percaya, kenapa Tuhan nyuruh kita lakukan ini? Mungkin sebagian saudara nggak mengerti. Taati saja. Mungkin sebagian Bapak Ibu bertanya, apa benar darah ini bisa? Saya mau kasih tahu, darah Yesus tidak pernah gagal. Bahkan kalau Anda pernah nonton film Ben-Hur, darah yang tercurah di Kalvari mengalir sampai ke tempat adik dan ibunya Ben-Hur di ruang atau di goa-goa orang yang sakit kusta. Darah yang dibawa oleh air hujan itu kena ke mereka dan mereka sembuh. Ini gambaran darah Yesus tidak mungkin gagal. Katakan amin. Nah saudaraku, mari kita kenali. Kita lihat gambar ini saudaraku. Ini gambar roti matzah. Nama roti ini adalah matzah. Saudaraku, roti ini, ya, coba lihat baik-baik. Saudaraku, roti ini adalah roti matzah. Apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi makan roti seperti ini saat perayaan Paskah mereka? Kalau Bapak Ibu Saudara dengan saya ikut ke Israel, di Garden Tomb kita juga menikmati roti seperti ini. Ya, di Garden Tomb atau kubur Yesus, Bukit Tengkorak, kita diberikan oleh tempat itu, ya kita membayar tiket masuk ke situ. Kita diberikan saudaraku perjamuan dari cawan kayu dan kita diberikan roti matzah. Apakah Bapak Ibu yang pernah ikut ke Israel memperhatikan atau asal makan? Tahukah Anda saudaraku, roti ini tidak beragi. Ditusuk-tusuk. Itu ada gambarnya, ditusuk-tusuk. Menjadi barisan lubang-lubang kecil yang membentuk garis-garis. Roti itu juga, saudaraku, Anda lihat, bekas dipanggang. Ini ada panggangan, ada panggangan. Bapak Ibu, tahukah Anda, roti yang kita pegang saat kita mengambil perjamuan Tuhan malam ini, itu menggambarkan tubuh Yesus saat ia menanggung dosa dan penyakit kita. Seperti roti ini yang tertusuk-tusuk, Anda lihat kepala dan dahi Yesus, bahkan di atas mata ini namanya alis Yesus, tertusuk dengan mahkota duri. Mari kenali saudara. Kenapa roti ini? Orang Yahudi makan roti seperti ini. Mereka nggak tahu artinya apa. Mereka hanya mengikuti. Kita hari ini mengerti. Ini gambaran tubuh Yesus yang tertusuk-tusuk. Katakan amin. Kurang mantap aminnya. Saudaraku, dan bukan hanya kepala dan dahi dan jidat dan alis yang ketusuk. Kedua tangan dan kedua kakinya pun juga ditusuk oleh paku.
dan lambungnya pun ditusuk oleh tombak tentara Romawi. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Maka Bapak Ibu, roti matzah ini gambaran, mari kenali bahwa yang kita makan ini adalah tubuh Yesus yang tertusuk-tusuk supaya Anda tidak lagi tertusuk-tusuk. Katakan amin. Haleluya. Anda lihat saudaraku, seperti roti ini juga yang tercabik-cabik, punggung Yesus dicambuk sampai dagingnya robek-robek dan berdarah. Ini menggambarkan dalam Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bahkan tulang-tulangnya tersingkap. Supaya hari ini kita bisa mengatakan, angkat tangan semua yang di rumah. Angkat tangan sama-sama. Oleh bilur-bilur Yesus aku menjadi sembuh. Katakan amin. Kemudian saudaraku, roti ini juga dipanggang, dibakar. Ini berbicara apa? Ini menggambarkan nyala api murka Allah atas dosa untuk saudara dan saya ditimpakan pada tubuh Yesus. Nyala api dari Allah maut ditimpakan pada tubuh Yesus. Maka pada waktu Yesus wafat, pengakuan iman rasuli kita, dia pergi ke alam maut, saudaraku. Untuk menanggung semua murka Allah sudah dipuaskan. Dia pergi ke alam maut untuk menyatakan kepada orang-orang yang arwah-arwah penasaran, akulah yang dijanjikan oleh Allah. Juru selamat, Mesias yang dijanjikan. Haleluya. Saudaraku, api penuh murka Tuhan ini yang membakar tubuh Yesus, membakar semua dosa kita menjadi abu, dan pada saat yang sama mengeluarkan keharuman dari persembahan Yesus. Hari ini angkat tangan Bapak Ibu Saudaraku. Dosa dan pelanggaran Anda hanya tinggal abu. Bapa di surga sudah mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi malam ini, saat kita mengambil roti dalam perjamuan Tuhan, ketahuilah bahwa tubuh Yesus ditusuk-tusuk, ditikam. Bahwa tubuh Yesus dicabik-cabik, dipanggang, dibakar, dicambuk untuk kesembuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus menanggung penghakiman supaya kita gak lagi dihakimi. Maka Roma 8 ayat 1, jadi di dalam Yesus tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. Katakan amin. Tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Itulah kasih karunia yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Lihat, saya tidak tergantung kepada kebaikan saudara. Tidak tergantung apakah saudara memenuhi syarat untuk menerima kebaikan, tapi tergantung karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingat hal ini. Ingat hal ini. Tubuh Yesus seperti roti matzah tadi, ditusuk-tusuk. Itu roti berlubang-lubang. Ya, roti matzah itu berlubang-lubang. Seperti tangannya yang berlubang paku. Thomas, Yesus datang ke perjamuan. Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya. Cucukkan tanganmu ke lubang, ke telapak tanganku yang berlubang ini. Saudaraku, kenapa Yesus disalib di Bukit Tengkorak? Tengkorak, pikiran Anda ada di tengkorak saudara, di kepala saudara. Ini menggambarkan Bapak Ibu, kamu gak perlu stres. Semua stres Anda udah ditanggung Tuhan. Semua tidak ada yang kebetulan. Kenapa namanya Golgota? Artinya Bukit Tengkorak. Dan tahukah Anda, hari kebangkitan Tuhan itu sama dengan hari di mana Bahtrano mendarat di Gunung Ararat. Dan arti kata Ararat adalah kutuk yang dijungkir balikan. Artinya kebangkitan Yesus menjungkir balikan kutuk sehingga Anda dan saya tidak akan lagi kena kutuk. Sebab kutuk sudah dijungkir balikan, sudah dihancurkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Tepuk tangan paling meriah.
Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Amin. Jadi malam ini, jika Bapak Ibu Saudaraku mengenali dengan benar tubuh Tuhan yang digambarkan dengan roti matzah ini, dan Anda makan roti yang ditusuk-tusuk, tubuh yang ditusuk-tusuk, roti yang dipanggang, tubuh yang dibakar, tubuh yang ditikam, maka Anda melakukan dengan cara yang layak. Inilah tubuh Yesus. Saya kasih contoh. Inilah tubuh Yesus yang tertusuk-tusuk, yang terpanggang, terbakar. Waktu Anda makan dengan cara yang layak seperti ini, firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 tadi, maka kasih karunia yang Anda terima, dan kasih karunia ini membuat Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Ini yang membuat saudara sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Yesus ditikam. Tubuh roti matzah ditusuk-tusuk, ditikam karena dosa-dosa kita. Tubuh Yesus dicambuk untuk kesembuhan kita, supaya saudara dan saya mengalami kesehatan ilahi. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Saya tutup dengan satu hal. 430 tahun bangsa budak itu banyak yang bungkuk, banyak yang berorientasi pada debu, banyak tubuh yang lemah, banyak paru-paru yang hancur, banyak ginjal yang sudah bocor. Tapi saat mereka makan tubuh anak domba, belum pernah terjadi seluruh tubuh dari anak domba itu harus habis. Setelah itu peraturan Taurat turun. Pada waktu korban anak domba, jeroan, betis, itu nggak boleh dimakan. Tapi hari itu semua harus habis. Ini menggambarkan tubuh Yesus ini terpecah-pecah. Kita yang menikmatinya. Berarti di dalam tubuh Yesus ada paru-paru Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada jantung Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada ginjal Yesus. Di dalam tubuh Yesus, saudaraku, ada organ-organ tubuh. Malam ini Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang sakit, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu yang sakit untuk saya doakan. Tapi yang jelas, saya berdoa buat saudara. Ambil perjamuan malam ini. Makan bagian tubuh Yesus yang engkau perlukan. Kalau engkau sakit di bagian ginjal, malam ini di dalam tubuh Yesus ada ginjal Yesus. Makan ginjal Yesus dan istirahatlah dengan nyenyak. Sesuatu yang ilahi sedang terjadi bagimu. Katakan, Allah, kesembuhanku. Kesembuhan akan terjadi bagimu. Amin. Lakukan ini setiap malam. Sekalipun Anda tidak mengerti, taati saja. Seperti Keluaran pasal 12 ayat 13. Kita baca sebagai ayat terakhir. Saya akan khotbah ini Kamis depan lebih jelas lagi. Tapi ini sebagai cuplikan. Kita baca Keluaran 12 ayat 13. Sama-sama hitungan yang ketiga. Darah yang kamu taruh. Iya, akan menjadi bukti bahwa kamu menaati aku. Anda ambil perjamuan, ini menjadi bukti kamu menaati aku. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat saja. Tidak akan membinasakan anak-anak sulungmu pada waktu aku memukul negeri Mesir. Hari ini roh maut sedang bergentayangan di seluruh dunia. Tapi saat Allah melihat darah Yesus, iblis menghormatinya, roh maut menghormatinya. Dia tidak bisa mendekati Anda karena ada darah yang engkau percikan, yaitu darah Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Boleh bangkit berdiri, saudaraku. Angkat tanganmu, haleluya. In you I
I find my peace in you. I bend my knee. Semua mengangkat tangannya, katakan in you. Sekali lagi, in you, di dalammu kami temukan damai sejahtera-Mu. In you, I find my peace. In you, yang di rumah angkat tanganmu. I bend my. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. Humbly bow before your majesty. I will sing your praises, I will sing forevermore. Captivated by your love, you are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. I will sing your praises, I will sing forevermore. Captivated by your. Sekali lagi, Engkau penguasa langit dan bumi. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. I will sing your praises, I will sing forevermore. Captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Itulah yang bisa dilakukan hanya oleh darah Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan malam ini saat engkau makan tubuh Yesus, Anda mengerti pengertian roti matzah, ditusuk-tusuk, diiris-iris, dipanggang. Supaya ini menggambarkan tubuh yang ditikam karena pemberontakan dosa-dosa kita. Dicambuk dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Engkau yang sakit di bagian anggota tubuh paru-paru, makan paru-paru Yesus. Makan ginjal Yesus bagi yang memerlukannya. Makan anggota tubuh Yesus yang engkau perlu untuk kesembuhan. Sementara kita perjamuan, aku berdoa dari tempat ini. Dari studio BFA aku impartasikan kesembuhan Tuhan mengalir atas setiap rumah-rumah. Aku percikan darah Yesus atas Indonesia, atas setiap orang yang ada di ruang ICU, atas setiap orang yang ada di ruang isolasi, atas setiap orang yang di rumah sakit, atas setiap orang yang sakit malam ini. Aku percikan darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh.
Secara khusus aku berdoa untuk seluruh jemaat BFA dan seluruh orang yang malam ini beribadah. Dengarkan saudaraku, hampir 500 hari kita melakukan ini, perjamuan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, sekalipun kita enggak mengerti, kita menaatinya. Anda lihat, terlindung oleh darah Yesus. Bukankah tubuh yang roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu mendeklarasikan kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus mendatangkan kesembuhan, kesehatan, kemenangan, kemakmuran bagimu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Yesus berkata, inilah darah perjanjian. Inilah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Setiap kali engkau meminumnya, engkau menikmati kasih karunia Tuhan. Jika tersisa anggur dari cawan saudara, setelah ibadah ini Anda boleh oleskan di ambang pintu rumah depan saudara, atas tiang kanan dan tiang kiri. Sekali lagi angkat tanganmu yang di rumah-rumah. Aku berdoa, aku melepaskan kesembuhan ilahi. Mengalir oleh bilur-bilur Yesus. Aku melihat ada tangan yang kuat menjamah menyembuhkan engkau. Ginjal yang baru Tuhan berikan, paru-paru yang baru. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap orang yang sakit saat ini Tuhan, yang sedang membutuhkan oksigen. Engkaulah kesembuhan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kesehatan kami. Aku impartasikan kesembuhan ini di dalam Yesus, mengalir menjamah semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan
Mari semua mengangkat tangan dan deklarasikan. Dengan darah Yesus, kami dan seluruh anggota keluarga kami terjaga, terlindung. Aku percaya darah Yesus lebih dari cukup memagari, memproteksi, melindungi kami. Aku dan sisi rumahku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan mereka yang membawa persepuluhan, Tuhan berkati berlipat ganda. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.